Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Kasus Penyewaan atau Investasi Pulau Kecil di Indonesia dengan pendekatan teori klasik yang beranggotakan saya sendiri, Rehan Akbar, Irina Pusparastania, Vanessa Riris, Nurul Nazira, dan Nofri Aji Pamungkas. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama oleh Irina. Kepada Irina dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal. Pada penelitian kali ini, kami memakai 5 jurnal acuan. Yang pertama yaitu pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018. Yang kedua, pelaksanaan investasi sektor pariwisata pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesisir Selatan pada 2020. Yang ketiga, tinjauan yuridis penyewaan pulau di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan UNCLOS pada tahun 2019. Yang keempat, kajian teori pemikiran ekonomi mazhab klasik dan relevansinya pada perekonomian Indonesia pada tahun 2017. Dan yang terakhir, penyewaan pulau-pulau kecil sebagai alternatif strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa. Berikutnya adalah konsepsi teori. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, terdapat 17.508 pulau, baik besar dan kecil, yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa memanjang dari Sabang sampai ke Merauke. Dengan luas total wilayah Indonesia sebesar 7,81 km persegi, pulau-pulau kecil di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Di antaranya tidak berpenghuni dan banyak pula yang belum mempunyai nama pulau. Teori ekonomi klasik. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Selanjutnya adalah pulau-pulau kecil. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menjadi pengertian dari pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Adapun karakteristik dari pulau-pulau kecil yang pertama, secara ekologis terpisah dari pulau induknya, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman, tidak mampu memengaruhi hidroklimat, dan memiliki daerah tangkapan air atau catchment area relatif kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nofri. Baik, selanjutnya untuk analisis kasus, dilansir dari laman kompas.com, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Ridho Batubara mengemukakan bahwa saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 300 pulau kecil yang berpotensi untuk ditawarkan. Next. Kemudian untuk rencana terkait penyewaan atau investasi pulau kecil memberikan berbagai reaksi. Yang pertama untuk yang pro atau setuju, investasi ini pulau dapat menggenjot penerimaan negara. Dan bagi yang tidak setuju atau kontra, menurutnya terlalu dini membuka kesempatan investor menanamkan modalnya di pulau-pulau terluar hingga perlu telah yang mendalam terkait rencana tersebut. Kemudian penawaran investasi pulau-pulau terluar untuk investor dalam dan luar negeri dinilai menunjukkan pengabaian pemerintah terhadap peran serta masyarakat lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam penyewaan atau investasi pulau kecil ini, terlihat bahwa pemerintah lebih berperan aktif mulai dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, penyewaan pulau kecil ini justru malah akan memberikan dampak negatif terhadap kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam wilayahnya sendiri yang diatur oleh peraturan otonomi daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raihan.
Baik, kesimpulan yang didapatkan dari makalah ini yaitu penyewaan atau investasi pulau kecil bertolak belakang dengan pemahaman teori klasik yang menjelaskan bahwa kemandirian pada masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri dan berkembang sesuai pola perkembangan dan tuntutan-tuntutannya sendiri. Masyarakat lokal hampir tidak dilibatkan dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, bahkan cenderung tergusur oleh investor. Perhatian pemerintah pusat lebih berat kepada upaya mengenjot penerimaan pajak atau penerimaan negara bukan pajak dari izin lokasi dan pengelolaan yang akan diberikan. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.